Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan tools-tools yang ada pada program AutoCAD. Yang bagaimana kita tahu AutoCAD itu banyak digunakan pada kalangan anak-anak teknik untuk menggambar seperti gambar denah, pokoknya gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. AutoCAD selalu mendukung. Ya, kita mulai dari tool line yang ini. Line ini biasa digunakan untuk membuat garis lurus, seperti yang kita lihat di sini. Caranya kita klik lalu tarik garisnya agar garisnya lurus jajar. Kita hidupkan snapnya yang ada di bawah ya, yang ini tuh, garisnya akan tertarik sejajar horizontal, lalu setelah kita klik titik pertamanya, kita tulis berapa panjang dari garis tersebut. Ya, saya gunakan di sini 300. Setelah itu enter. Nah, ya, ini untuk menghentikan perintah, kita klik kanan lalu enter, atau enter bisa. Enter atau spasi fungsinya sama di AutoCAD. Nah, seperti ini garis horizontal. Lalu apabila kita mau menyambung garis agar garis vertikal ke atas menyambung garis horizontal ini, kita klik lagi line, yang icon line yang ini, lalu kita klik di sini, kita tarik garisnya ke atas dengan panjang anggaplah 200, lalu enter. Ya, enter lagi. Ya, seperti ini. Maka garisnya vertikal ke atas dengan panjang 200 cm. Apabila kita mau menyambung lagi dengan garis yang berbeda, seperti garis polyline, ya, kita pakai polyline. Kita sambung di sini, lalu kita tulis lagi 300, lalu klik di sini, klik saja atau diketikkan 200 juga bisa. Oke, gitu, lalu enter. Nah, bedanya line dengan polyline, dimana line ini garis yang kita buat tadi, garis yang ini dengan yang ini berpisah, garis 1, garis 2, beda dengan polyline, dimana pada satu kali membuat garisnya akan menyambung seperti ini, garis 1. Kalau diklik sini semuanya akan ikut, berbeda dengan line tadi. Kita klik di sini, yang ini tidak ikut terklik, begitu. Contoh lagi, kita buat bentuk yang berbeda. Kita gunakan line, ya, line di sini. Klik di sini, lalu kita tuliskan 200. Oke, ke bawah 200, ya, ke samping lagi 300 kita gunakan. Baik, kita ke atas kita gunakan 500, ya.
lalu ke samping lagi 200, ke bawah lagi 100, enter, ke samping lagi 400, ke bawah lagi 100, ke samping lagi 100. Ya, lalu kita sambungkan di sini atau 100 gitu. Oke. Ya. Gini. Sekarang kita bedakan antara perintah dengan menggunakan icon line dengan polyline. Sekarang saya gunakan polyline. Ya, aku klik. Saya akan mulai dari sini biar sejajar dengan ini. Ya, dari sini. Sekarang saya tuliskan 500, lalu ke sini di 200, ke bawah 100, ke sini 400, kayaknya sama, ke bawah lagi 100, ke samping lagi 100, ke bawah lagi 100 ya, 100 ya. Samping kita pakai 200, ke bawah kira-kira 300-an. Oh, salah. Kalau salah kita bisa gunakan Ctrl Z atau ini atau undo untuk membatalkan perintah. Tadi ada kesalahan, berarti kita gunakan 200 ya, agar sejajar dengan ini. Ya, setelah itu klik sini lalu enter. Ya. Di sini kita bedakan antara garis yang terbuat dari line dengan yang terbuat dari polyline. Kalau yang ini line, perintah line, garisnya seperti ini, akan terpisah-pisah. Garis yang ini dengan yang ini terpisah, garis yang ini dengan yang ini beda, yang ini dengan yang ini beda, semuanya berbeda. Beda dengan polyline, dimana tadi kita membuat bentuk yang kayak gini, garis polyline itu akan menyatu, semuanya akan menyatu seperti ini, gitu ya, gitu. Beda dengan yang ini ya, teman-teman bisa bedakan kan. Selanjutnya kita ke circle, dimana circle ini berfungsi untuk atau digunakan untuk membuat lingkaran. Di sini ada lingkaran yang pusatnya di tengah, ada juga yang 2 titik di samping-sampingnya. Nanti kita coba satu persatu. Oke, kita mulai dari yang mempunyai titik dari tengah aja dulu, atau radius namanya. Klik di sini, klik di sini. Nah, sekarang lingkaran ini masih menggunakan radius, bukan menggunakan di diameter. Bagaimana agar lingkaran ini menggunakan diameter? Ya, kita klik aja dulu sini, gitu. Kita buat lagi lingkaran yang lain, klik. Nah, ini kan masih menggunakan perintah radius, bukan diameter. Nah, bagaimana agar lingkaran ini menggunakan diameter? Setelah kita klik begini, kita lihat di command line-nya terdapat diameter atau
kita bisa klik D, lihat di sini, klik D lalu enter. Jadi kita udah menggunakan diameter. Sekarang diameter berapa lingkaran yang mau kita buat? Misal kita menggunakan diameter 100, enter. Nah, begini, diameter 100. Kita bisa buktikan apakah benar ini diameternya 100. Oke, kita bisa mengukur dengan yang ini, dengan perintah diameter. Kita klik sampai di sini, maka diameternya 100. Oke. Berbeda dengan ini apabila kita mengukur dengan diameter, karena ini bukan diameter. Aduh, maaf, salah. Tadi kan bukan diameter, ini perintah radius, jadinya diameternya segini. Apabila kita menggunakan radius yang sebenarnya, ukurannya adalah jari-jarinya 6, ya kayak gini, 615. Ya begitu. Biasanya kalau kita menggunakan diameter ya. Misal kita mau bikin kolom dengan, atau mau bikin tulangan besi, kita pasti menggunakan diameter besi berapa yang kita pakai. Nah, makanya kita bikin yang menggunakan diameter kayak seperti tadi itu. Selanjutnya kita beralih ke perintah lain. Kita gunakan yang ini. Apa namanya ini? Aku lupa. Maaf. Kita bilang aja spline. Oke. Yang ini biasanya digunakan untuk membuat bentuk kurva yang dimana seperti ini, agar tidak lurus seperti ini, agar bebas kita mau narik kemana aja. Kita matikan dulu snapnya di sini. Nah, seperti ini, kita tarik begini ya. Akan berbentuk kurva seperti ini ya. Enter. Untuk mengakhiri selalu tekan enter atau spasi, karena spasi dan enter itu sama fungsinya di AutoCAD. Seperti ini. Ya, kita bisa rubah bentuknya mau kayak gimana, seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar garis ini bisa bisa jadi dua. Maksudnya biar double gitu. Di sini terdapat perintah offset.
yang dapat kita gunakan untuk mengofset garis. Ya, seperti ini. Langsung saja kita cari perintah offset. Di mana ya? Yang ini. Offset, kita klik icon yang ini, kita klik, lalu berapa jarak antara garis aslinya sama garis yang akan kita buat tadi. Misalkan kita menggunakan jarak 10 cm, kita udah tulis, kita udah mengetik 10 cm, lalu enter. Klik garis mana yang mau ditambah, misalnya ini, misal klik garis yang ini, lalu kita offset ke dalam, begitu. Nah, jadinya akan double, garisnya akan double. Apabila kita mau mengoffset keluar, kita bisa offset lagi keluar, misal 10 cm, 20 cm keluar, offset keluarnya ini. Nah, seperti ini ya, atau seperti ini, contoh lagi. Oh, internet. Kita offset garis yang ini ya. Sekali lagi, untuk mengoffset garis kita gunakan perintah offset O enter, atau kita klik icon yang berbentuk pipa kayak pipa ya, atau yang kayak gini, klik, lalu kita tulis berapa jaraknya. Misal kita pakai 10 cm, lalu kita ketik 10, enter. Kita klik garis yang mana yang mau ditambah, mau di offset. Misalnya yang garis yang ini, kita klik dulu, lalu kita tarik ke arah mana yang ingin kita tambahkan. Misal ke dalam ya, ke samping sini, kita klik aja sembarang di sini, jadi secara otomatis garisnya akan bertambah. Sekali lagi, offset, klik 20 misal, enter, klik garis yang mau di offset, begitu, enter. Setiap perintah kita akhiri dengan exe ya, escape atau enter atau spasi, bisa saja. Selanjutnya di sini kan terdapat ada garis yang melewati garis batasnya. Nah, bagaimana caranya kita memotong yang ini agar garisnya sampai di sini, sampai batasannya? Kita bisa menggunakan trim yang seperti kita lihat di sini. Kita klik trim, lalu kita klik batas mana garis yang akan dipotong tersebut. Seperti yang ini, kita klik batasannya. Setelah kita klik, lalu enter, lalu kita klik garis yang melebihi batas tersebut, seperti ini ya. Nah, lalu enter, seperti ini. Garis yang tadi melebihi batas itu sekarang udah terpotong. Nah, bagaimana dengan yang ini? Sama kayak seperti tadi itu, kita trim, klik batasannya, enter, klik yang mau dipotong, seperti itu. Lalu akhiri dengan escape.
escape. Ya seperti itu. Apa lagi ya? Nah, gini, kita mau mencerminkan sekarang bagaimana caranya yang ini, objek yang ini bisa dibalik ke sini, atau lihat aja langsung. Kita klik mirror. Biasa kalau mirror itu bahasa Indonesianya kan bercermin gitu. Kita klik mirror, lalu kita klik objeknya yang mau di mirror seperti ini misal, lalu enter. Nah, kita klik batasan, misal dari sini ke sini. Oke. Setelah itu, apabila kita mau mengganti tampilannya dari yang asli ke yang baru, kita gunakan klik Y lalu enter, maka akan berubah seperti ini. Akan tetapi jika kita mau mengcopy agar menjadi dua, kita bisa menggunakan langsung di enter atau klik enter gitu, begini jadinya akan begini. Sekali lagi, klik mirror, select objeknya, objek yang mau di mirror, lalu enter, lalu klik pojok sini sampai pojok sini, lalu diklik, lalu enter lagi gitu ya. Untuk menghapus objek, kita bisa menggunakan icon erase. Di sini terdapat erase yang seperti pensil, penghapus pensil ini. Ya, kita klik di sini, klik ikonnya, lalu kita klik objek mana atau garis mana yang mau dihapus. Seperti ini misal. Aku mau hapus garis yang ini. Saya klik di sini, lalu enter. Ya, begitu. Sekali lagi, klik erase, lalu klik objek yang mau dihapus, lalu enter, begitu. Sekarang kita belajar mengcopy. Bagaimana caranya mengcopy objek yang ini agar menjadi dua, mengcopy. Kita udah tahu kan mengcopy itu kayak gimana. Nah, di sini kita terdapat icon copy yang kayak gini. Kita lihat kayak gini. Kita bisa klik copy, lalu kita select objek yang mau di copy. Oke, lalu enter. Kita klik sudut pojoknya, lalu kita bawa, mau di copy kemana, mau di copy ke sini bisa, mau di copy ke sini juga bisa. Nah, kita copy ke sini aja, ke sini. Setelah kita tentuin ke sini, lalu diklik, lalu enter, gitu. Ya. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan arsiran di dalam sini, di dalam objek ini. Kita bisa menggunakan hack atau
icon yang ini seperti ini. Kita klik di sini. Setelah itu kita pilih mau arsiran, kita mau menggunakan arsiran yang mana. Misal saya menggunakan arsiran yang ini ya. Setelah itu saya klik oke, lalu enter ya. Jadi seperti ini. Apabila kita mau memperbesar arsirannya, kita bisa mengklik arsiran tadi, klik kanan gitu. Nah, akan muncul toolbarnya kayak gini. Setelah itu kita perbesar skalanya. Misal tadi itu 1, makanya ini kecil semua. Jadinya sekarang kita bisa menggunakan 10 misal. Lalu enter. Nah, makanya jadi arsirannya akan menjadi lebih besar. Setelah itu di escape seperti itu ya. Sekarang bagaimana ya setelah ini kita, nah iya ya, bagaimana caranya kita memindahkan objek ini ke tempat yang lain. Kita gunakan perintah move atau icon yang seperti ini. Kita klik move, kita select objek yang mau di move itu, lalu kita enter, lalu klik sembarang mana aja bisa, terus kita bawa mau dipindahkan kemana. Misal mau kita pindahkan ke sini, kita klik, nah gitu. Nah, tetapi kalau kita menggunakan rotasi ini berfungsi untuk memutar objek. Misal kayak gini, kita select objek lalu enter, kita klik di pojoknya, kita tulis sudut berapa, sudutnya kita gunakan 90 derajat misalkan, atau 30 derajat, lalu enter. Begitu akan kemiringannya akan menjadi 30 derajat ya. Sekarang kita bagaimana caranya ini agar tidak menyudut seperti ini, tetapi akan berbelok melengkung seperti lingkaran gitu, begini ke sini. Kita bisa gunakan fillet seperti ini, lalu kita klik R, enter, terus kira-kira jari-jarinya berapaan. Misal kita bikin, saya pakai ini 2 jari-jari 2 cm, 5 cm aja, lalu enter, lalu saya klik garis yang ini sama garis yang ini. Nah, otomatis ininya akan begini, begitu, tidak seperti ini, tidak menyudut. Sekali lagi saya contohkan di sini lagi, fillet, terus kita klik R, enter, kita ketikkan berapa jari-jarinya. Misal aku pakai 20 lagi, 20
begini. Terus saya klik di sini sama di sini, otomatis bentuknya akan berubah seperti ini ya. Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini, tutorial AutoCAD. Kebetulan juga video ini adalah video pertamaku, jadi kalau ada kekurangan atau kesalahan di tutorial ini saya minta maaf, soalnya saya juga masih dalam proses belajar ya. Begitu, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas kunjungannya, sampai jumpa di tutorial berikutnya.